selamat siang. Perkenalkan, saya Filia Marcella Putri dengan NIM C1C020124, ruang 11 akuntansi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang penyusunan anggaran jangka pendek. Data penyusunan anggaran jangka pendek, data anggaran jualan, data anggaran sediaan, data anggaran bahan baku, data anggaran biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik, data anggaran beban usaha, data anggaran neraca awal, dan data anggaran lainnya. Penyusunan anggaran operasional. Pertama, anggaran jualan. Membuat anggaran jualan dalam unit, menyusun anggaran jualan dalam rupiah. Kedua, anggaran produk. Produk jadi sama dengan jualan, ditambah dengan sediaan produk jadi akhir, dikurang dengan sediaan produk jadi awal. Ketiga, anggaran biaya bahan baku, menyusun kuantitas standar bahan baku dipakai. KST sama dengan P dikali dengan KSBB. Menyusun anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya bahan baku sama dengan KST dikali dengan HST. Keempat, anggaran biaya tenaga kerja langsung, menyusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai atau JKST. JKST sama dengan P dikali dengan JSTKL. Menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Anggaran BTKL sama dengan JKST dikali dengan TUST. 5. Anggaran biaya overhead pabrik atau BOP. Dalam anggaran biaya overhead pabrik terdapat anggaran biaya overhead pabrik tunai dan anggaran overhead pabrik tidak tunai. Keenam, anggaran beban usaha. Anggaran beban usaha terdiri atas anggaran beban penjualan dan anggaran beban administrasi dan umum. Ketujuh, anggaran laba rugi. Setelah menyusun anggaran beban usaha, kemudian disusun anggaran operasional yang terakhir, yaitu anggaran laba rugi. Rencana penambahan modal. Untuk menentukan persetujuan rencana penambahan modal dan pemilihan jenis modal yang ditambah, diperlukan pertama, perhitungan tingkat imbalan atau rate of return. Kedua, rentabilitas ekonomis. Ketiga, rentabilitas modal sendiri. Penyusunan anggaran keuangan, anggaran kas masuk dari jualan, anggaran kas keluar untuk belian bahan baku, anggaran kas keluar untuk biaya tenaga kerja langsung, anggaran kas keluar untuk biaya overhead pabrik, anggaran kas atau kas budget dan arus kas atau cash flow, anggaran piutang usaha, anggaran cadangan penghapusan piutang, anggaran pinjaman tenaga kerja langsung, anggaran sediaan produk jadi akhir, anggaran utang usaha, anggaran utang bank dan utang jangka panjang, anggaran laba ditahan, anggaran cadangan depresiasi aset tetap, anggaran neraca, dan anggaran perubahan modal kerja. Pengawasan anggaran, anggaran yang telah disahkan wajib ditaati oleh setiap pejabat dalam perusahaan, antara lain dengan cara 1. Penelitian keuangan oleh pejabat. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan diteliti lebih dahulu oleh pejabat bersangkutan. 2. Menghemat tanpa mengganggu kelancaran dan mutu produk. 3. Membuat laporan realisasi dari anggaran setiap periode. Setiap periode membuat laporan anggaran realisasi dari anggaran. Misalnya, setelah diketahui data sesungguhnya atau realisasi pada bagian akuntansi, dan ditambah data anggaran laba rugi, kemudian disusun laporan realisasi anggaran laba rugi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.